Kamu soalnya dari tadi gue terlambat datang, paling telat sendiri. Aku tuh ya sebenarnya kate kabur. Tapi ada wali murid. Aku tuh saat pasrah nang guru BK satunya, tapi guru BK satunya tidak mau. Jadi aku yang harus tetap turun tangan. Maksudnya, iki mau ono apa nek marani? Wali murid. Home visit. No. Enggak. Bukan home visit. Jadi panggilan Kunjungan orang tua. Panggilan orang tua. Dan baru datang panggilannya kok kemarin. Oh, kamu manggil orang tua. Berarti anakmu lagi ada kasus berarti. Betul, perkara absen. Apa bolos? Belum 1 bulan sudah 6 kali absen. Isi. Enggak, itu momen paling Dan menjengkelkan. dia kelas soalnya. 12. Baik. Itu kemana? Di detik-detik akhir, di momen-momen injury time dia mau lulus. Dan sepertinya Gawe dia, masalah dek nih. dan sepertinya dia itu terlalu dia pemakai. Jadi kayak apa ya bahasanya ya? Apa ya? Kecanduan ya? Pemakai Sakau. apa heroin apa? Oh, gak ngerti. Pokoknya dia Obat-obatan lah ya. obat-obatan. Nampak banget dari gerak-geriknya dia. Gak bisa menahan Dorongan buat menggunakan benda itu mana? gerak, tangannya sampai kayak Sorry, ini laki-laki atau perempuan? laki-laki. Oh, Laki-laki. sakau. Dan tremor banget dari atas sampai bawah itu nampak. Sering banget setiap hari pasti kayak gitu. Sering tiap hari kayak gitu. Pas aku ada PBB, kan Danu sama tentara ya. Iya. Tentara itu ngomong, kamu kita terlalu banyak makai gitu sampai kamu kayak gini. Iya, terus gimana? Tadi respon orang tuanya bagaimana ketika dipanggil itu? Orang tuanya udah tahu atau Nggak tahu. malah nggak tahu berarti? Nggak tahu. Jadi Shock berarti intinya. berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolah. Dan dia tuh sebenarnya benar-benar sangat difasilitasi sama orang tuanya. Dari sebuah motor, katanya Wah, ya? motornya gak enak, langsung dibelikan. diserviskan. Oh, diserviskan dulu. Entah tak juga. Langsung dibelikan. HP Sangar dong, langsung HP ditukar rusak. aja kan. HP rusak, digunakan terus rusak aneh, itu korenya. Kalau gitunya sih. Berarti kan Bapak itu secara sayang secara banget. parenting kan aman mungkin ya. Aman nggak sih sebenarnya secara Aku parenting? sih parentingnya cuma mungkin dari lingkungan sekolahnya. Lingkungan teman-temannya. Dengan teman-temannya ya. Teman-temannya lebih tepatnya. Jadi teman-temannya itu dari luar berarti. Itu pengaruh dari luar atau dari teman-teman sekolahan sendiri? Teman sekolah, gengnya dia bolos pun nggak sendiri. Tuh, berarti banyak yang pakai dong satu sekolah. Atau gimana? Make. Atau antar sekolah ya? Kayak pakai sih kayaknya temennya mungkin nggak terlalu sampai kecanduan banget ya. Cuma dia yang sangat paling nuampak. Kayak dia tuh pemakai pasti kayak orang asing udah tahu ya Pak. Ngerti ya? Dia kan susah kan kalau kayak gitu ya. Apalagi Bu Anissa ini BK perempuan lah yo. Pasti angel lah. Nah, Urus itu. arek kayak gitu. Penasaran aku, Pak. Apa? Gak usah deg-degan, aku langsung shock gitu kalau aku yang tanya. Penasaran apa iki? Aku cuman penasaran, kan BK kan identik sama marah, Heeh. sama kesel, mencak-mencak emosional. Nah, momen apa Bu Anissa ketemu sama anak, alih-alih marah, dia nakal nih, malah kasihan. Ketika tahu latar belakangnya dia. Latar belakang, sebegitu penting ya latar belakang. Misal. Misal, Misal. dia ki nakal. Tapi ternyata di luar sana tuh dia sebenarnya kayak berarti banget apa pesannya berarti Peduli terhadap orang tua, adiknya, keluarganya. Oke, Jadi sangat bertanggung peduli jawab gitu ya. banget. Tapi kenapa dia di sekolah tuh kayak mengikuti teman-temannya berusaha belajar nakal ya mungkin. Seperti itu kan sangat disayangkan ya. Kayak gitu sih apa? Isi. Nah, hal-hal kayak gitu kamu memberikan punishment atau apa ya, bimbingan intensif gitu? Mungkin yang tak lakukan ya, yang aku lakukan, aku tanya kenapa padahal kamu kan sebenarnya itu anak yang baik, kamu peduli sama keluargamu, peduli sama adik-adikmu, tapi kenapa kamu bisa seperti itu? Jangan terlalu mengikuti itu, dan saya yakin kamu bisa sukses, dan saya tunggu kamu sukses. Tapi dia sebenarnya dia nggak yakin. Tapi saya nggak yakin Bu. Tapi saya yakin itu kamu bisa sukses. Aku gitu sih.
Gila, aku pribadi ya, aku karena lembaga pendidikanku itu lingkungan pondok begitu ya. Aku jujur merasa aku bayangno ae wis kayak berat banget gitu loh ngurusi I see. kasus yang berhubungan dengan apa drugs gitu ya. Itu menurutku berat banget gitu loh. Aku gak bayangno iki piye penanganannya ya. Kalau enggak apa minta bantuan pihak berwajib Berwajib. mungkin agak susah juga gitu loh. Ya. Serius agak susah untuk ngontrolnya apakah terus habis itu kan ada apa nek ngarani rehabilitasi kan ya. Dia Ya, harusnya ya. kalau udah kecanduan kayak gitu kan harus direhabilitasi begitu ya. Asesmen khusus. Mm-mm. Ya aku bayangkan aja sudah sangat-sangat pusing banget ketika aku menjadi BK-nya Kalian gitu loh. ngomong kan kayak nggak nyambung gitu nah dia nggak nyambung. Hai. Nggih. Heeh. Nggih. Jadi ngeresponnya enggak gitu. Iya tuh kering-kering itu kepalanya. Heeh. Tangannya kok Heeh. kayak ini. Mm-mm. Kan itu sudah tanda-tanda kok dia tuh berarti canduan ya kan. Dan itu seneng sekolahan kayak gitu kan. Tapi kita mau menuduh dia, kamu pelanggar ya, kita tidak ada bukti. Mm-mm. Iya, benar. Jadi kalau cuma berdasarkan Asumsi. kayak nggak bisa. Iya sih. Tapi kan yus secara ciri-ciri kan ya wis positif gitu loh. Nah, terus habis itu ini yang susah adalah ternyata orang tuanya baru tahu kondisinya seperti itu gitu loh. Mau direhabilitasi, ya harusnya direhabilitasi gitu. Maksudnya permasalahannya itu gak segampang itu gitu loh. Orang tuanya nggak tahu kok dia memakai. Iya kan nggak tahu. Dan dia katanya ibunya tuh dia jarang keluar dan selalu di dalam kamar. I see. Nah, oh introvert. Mungkin kamar aku dia tuh makanya di dalam kamar sih, karena dia nggak pernah keluar kamar. Ya. Kadang ada beberapa umur Mas Nat, Bu Anissa itu yang dimana belum bisa dikasih kunci kamar sendiri gitu. Karena pada dasarnya keterbukaan itu penting untuk mengarahkan. Tapi kadang kalau dikasih di waktu yang salah, bisa jadi itu tadi penyimpangan yang ditutupi. Makanya belakangan ini orang tua yang sering masuk ke ruangan saya itu pasti saya rekomendasi buat chat WA, coba masuk kamarnya, coba tanyai kabarnya, pulang sekolah apa aja aktivitasnya, karena ya itu tadi jangan sampai dia punya teman dekat yang orang tuanya kalah dekat. Benar. Itu soalnya benar-benar mengkhawatirkan, apalagi ada gap pemahaman teknologi ya. Nah di situ itu udah sangat menakutkan, karena kalau seumpama hilang pantauan sepersekian detik atau sepersekian hari itu kita nggak tahu arahnya kemana udah. Iya ya masalah. Ya itulah bagi orang tua ini khususnya bagi orang tua lah harus berhati-hati atau benar-benar bisa kontrol begitu loh apa aja yang dilakukan sama anaknya begitu loh. Nah kenapa anak mengurung diri seperti itu ya lagi-lagi kan komunikasi yo. Karena mungkin dikira aman ya udahlah di kamar doang tapi ternyata kan ya gak aman juga gitu loh. Kalau ternyata orang tua nggak tahu apa aja yang dilakukan di kamar. Kalau produktif mah aman-aman aja ya. Kalau negatif kan ya susah juga gitu. Karena itu terjadi kedua kalinya. Anak kalau 12 tahun awal tahun ya. Iya. Aku baru-baru jadi BK tuh. Iya. Oke. Nyahnya dia keluar karena dia hamil. Ya kan? Kan itu dia nggak pernah keluar. Bener-bener dia nggak jemput ya mungkin ya kesalahannya ya. Atau dia bareng sama temennya pulang ya tepat waktu tapi dia di dalam kamar terus tapi bisa hamil. Benar-benar. Dan sudah ketahuan 6 bulan. Itu bagaimana kamu memergoki atau mengidentifikasi bahwa dia positif itu? Kelihatan ya teman-temannya tuh awalnya tuh yang laporan. Ini kok gini ya gini. Terus dia apa ya mungkin menyangkal bahwa saya tuh nggak hamil kayak gitu. Berhubung saya sudah pernah hamil. Ya Kelihatan lah ya. Kelihatan ya. Ciri-cirinya. Tak buka. Loh ini lo pertamanya sudah besar, nggak mungkin kok kamu tuh nggak hamil. Ini sudah mungkin 5 bulanan lah. Terus akhirnya dia mengambil dia mau nggak mau harus dikeluarkan dari sekolah ya keluarkan. meskipun itu kelas 12. Sebenarnya kalau dia masih mau untuk meneruskan sebenarnya sekolah masih mau karena kan udah kelas 12 ya cuma tinggal ujian kok cuma dianya sama keluarganya sudah malu ya jadi memilih untuk diasingkan. Wah itu kan miris banget kan yo.
Ya cerita-cerita kita cerita-cerita sedih deh untuk menanggapi Aku jadi bahagia menanggapi ya. arek-arek itu. Ono cerita bahagia yang sekolahku. Ono cerita bahagia yang sekolahmu, gak enak nang sekolahku. Awal bulan Gajian. udah kan bahagia. Ya lumayan lah gajian ya. Yo ya lah, masa yo gak enak terus. Tapi Mas Nat, Pak Nat, aku agak gak terima. Mas apa ya? Yo, Pak Mas, whatever what you. Aku agak gak terima karena udah terlalu sering kita ngomentari orang tua. Iya, Nggak fair rasanya. Soalnya kita harus sadar bahwasannya salah paham itu nggak cuman orang tua aja, tapi anak juga. Karena aku menilai ya, rata-rata yang terjadi itu orang tua sebenarnya sudah memfasilitasi sangat-sangat baik dan nggak kurang-kurang gitu loh. Mereka tuh sebenarnya perhatian kayak tanya gini, tapi memang anaknya sendiri aja yang terlalu rasa ingin tahunya terlalu besar. Nah itu sih penyebab rasa ingin utamanya. tahu sebagai rasa ingin tahu terlalu besar misalnya ingin mencoba hal-hal yang sebelumnya gitu. Sebelumnya sebelum pernah belum boleh Ini kasus dilakukan. banget ya aku. Misalnya Aborsi. ya Percaya gak sih? Dia pikir gak sih toh? Allah. Aku udah aborsi kan? Oh, Kan kita nggak ada pandangan kan? dan mereka Aborsi, terpikirkan begitu ya. Dan dia masih di kelas 9. Terus dia tak tanya, udah berapa kali kamu seperti itu? Nggak sampai 10 kali. Nggak sampai 10 kali kan dia sakit sih. Iya kan? Jamak ya. Satu kali berbuat 40 tahun. Dikali, Kalau bahasa dikali Inggris itu data S-nya belakangnya. Lebih dari satu kan? S. Nggak sampai 10 kali. Ya kan itu ya sakit kan loh. Dan jawabannya dia sangat-sangat bermanipulatif banget. drama Jadi queen. dia tuh membuat skenario atau apa ya, drama bahwa dia tuh hamil. Jadi dia cerita ke temennya sampai akhirnya kesebar bahwa dia tuh hamil. Tapi setelah aku tes negatif. Sampai dia drama pingsan lah, ini itu ya membuat kesel ya. Kenapa sih kamu tuh harus membuat drama seperti ini? Soalnya aku dewe sih nangani gitu. Sangat melelahkan dari pagi sampai siang untuk melihat dramanya dia. Dan duduk pun ya aku tak sama kok. Sampai kapan nak bikin bujuk dari gerak-gerik nulis ketemu bujuk tolong yo. Aku kan ngerti lah bikin bujuk terus. Terus aku gini, sekarang kamu jujur sama saya daripada saya tahu dari orang lain. Karena kalau saya tahu dari orang lain, malah saya tidak akan membantu kamu. Karena ya sudah, bagi saya sudah cukup. Selesai. Kamu ini coba jujur, apa enaknya sih jadi anak yang suka bohong? Enak jadi orang jujur. Kamu jujur terus nggak bingung. Aku harus bohong apa lagi harus? Kamu dari tadi loh, apa yang kamu omongkan udah bohong. Kamu tuh mikir dulu kudu apa ya? Kamu nutupi banyak lah. Dari gerik-geriknya dia tuh mikir gini terus dari apa ya belakangnya semua nampak. Aduh, capek aku ngerasa bocah situ ini. Terus akhirnya aku ya sudah, hari ini selesai, minggu depan tunggu koordinator BK. Terus silakan kembali ke kelas. Dan lagi drama sisa nangis nang kelas terus pingsan. Oh my god, aku capek sih, sangat capek. Terus aku koordinasi sama kesiswaan. Ini gimana ya? Karena dia tuh sangat apa ya, nggak bisa dijak komunikasi dengan baik. Dia ditanya A, jawab B. Banyak lah dia yang ngomong saya apa, ngomong ke ini apa, itu berbeda-beda. Jadi kalau jangan mau tangani dia monggo. Bisa aku pengen rare. Aku terus ini kamu terus kamu belajar. Saya tuh nggak suka, anaknya nggak suka belajar, wes. Aku ngalih. Terus aku sepegel. Dia ada yang ngomong ke dia kalau kamu tuh nggak punya masa depan. Terus aku jawab gini, tidak ada orang lain yang bisa menentukan masa depan kamu. Yang bisa menentukan masa depan kamu adalah kamu sendiri. Dan kamu saat ini dikasih kesempatan oleh Tuhan. Buktinya kamu ada di sini. Kalau kamu nggak punya masa depan, ya sudah, kamu sudah selesai. Nggak ada. Tapi kamu masih punya harapan. Contohnya apa?
eh, Allah tuh Tuhan ini kepingin kamu tuh hidup yang lebih baik lagi. Oke. Kalau menurut orang lain kamu nggak punya masa depan, kan kemarin sudah selesai, kan masa lalu sudah berlalu kan, ya sudah, nggak usah diingat lagi. Tapi buktikan ke orang yang bilang kamu nggak punya masa depan, aku nggak punya, buktinya aku bisa sekolah. Iya, oke. Kamu bisa bertahan sampai detik ini dan tidak mengulang kesalahan itu berkali-kali lagi. Jelas ngomong gitu kan? Lah kok ono dibalik ini? Kan aku, oh my Oh my god. god, itu apa namanya? Aku sayang, kamu percaya kamu punya masa depan? Iya. Saya pun juga percaya kamu bisa berubah dan punya masa depan yang lebih baik. Oke. Harapan saya kamu tidak akan mengulangi lagi dan guys, oke ya. Aku percaya dan saya ngasih harapan itu kamu juga harus percaya sama saya bahwa semua akan baik-baik saja, harus kayak gitu. Dan Senin kapan? Senin kemarin. kemarin banget ini dipanggil. Oke. Omongan mana lagi nih ya Allah. Dia membuat masalah lagi maksudnya. Iya, dia tuh ngomong ke temennya Kalau bahwa saya ngerokok, aku ki hamil. ya positif lagi. Enggak, ya dia kan bikin drama Oh gitu iya, loh. oke. Masih grup kita kan. Oh Baik iya. kelas nggak ada yang tahu loh kayak gitu. Oh Kayaknya dia alah. perlu validasi kayak Validasi. validasinya apa? Cuma apa ya? Aku sudah berusaha kayak, ayo, aku tuh akan dengar kamu. Cuma please jangan terlalu banyak hal yang kamu putar-putar gitu loh. Dari A ke B terus ke J ke K terus balik menenang A, itu kan sangat capek ya. Iya, capek benar. Jadi berita mana yang harus aku dengar? Itu rasanya kayak aku capek. Dengar tuh aku capek karena sangat menguras tenaga banget sih. Dari pagi harus bertemu dengan orang yang sangat manipulatif karena Iya. sudah tahu dia bohong, tapi kita tuh masih oke. Cik kok no. Tak dengarkan guys. Cuma saya sekarang betul. Ya sudah, guys. Saya sudah tahu. Saya kembali. Aku masa gitunya. Saya kayak aku nggak ngerti lagi aku ngomong apa orang dia karena ya wes apa yang aku omongkan yes banyak tapi dia tuh nggak mencernanya dengan baik dan ditambah kesiswaan beda nih omongannya Apa itu? ya wes beda wes pokoknya terus tak ngomong lo ya kan beda lagi ya sudah wes silahkan aku capek aku ngono sih Kan tong dari sampai detik ini bisa kalian lihat kan yang paling banyak siapa? kasus Mantap. Kamu udah pesen dah? yes. Oke. Jadi kalau semua menurut saya yang dialami muridnya Bu Anissa itu anaknya itu benar-benar nyari perhatian yang attention seeker parah yo. Jadi di saat di BK nggak divalidasi malah dapat di-cut. Jadi dia harus nyari kreatif lagi buat nyari perhatian lagi. Ibarat spot. Sebenarnya Oke. enggak serius cuma aku tuh sudah berusaha oke kamu maunya seperti apa tak ikuti alur kamu gitu cuma kan akhirnya berulang lagi omongan tuh berulang lagi ya akhirnya kayak berusaha aku harus apa ya cerita apa lagi yang akan aku buat seperti itu lagi di BK tuh seperti itu Oke. jadinya. Sekarang ya unsurnya pasti ada dua ini. Adrenalin pertama. Yang kedua atensi. Cerita apa yang ningkatin perhatian teman-temannya sama ningkatin adrenalinnya. Ya itu pasti hubungannya karangan ceritanya pasti kan berhubungan sama dua itu kan. Kayak hamil, terus dibegal, terus cerita-cerita random yang memenuhi dua unsur ini. Soal relationship arek laki-laki dan perempuan iso enggak temenan tok? Gak bisa. enggak pasti ada salah satu dia rasa munafik tidak Apa yang derosah ya? Susah kan? Gak apa-apa, nano-nano kan ya rasanya gak jelas kan teman. Oke. Soalnya gini, in case banyak kejadian bahwasannya oh gak iki koncoku tok. Aku koncoan ambek dhek iku luwih suwi timbang kenal ambek awakmu. Dan argumen dan alasan kenal dulu itu dijadikan pembenaran buat ngefasilitasi yo rasane ngono.
Nah aku bingung itu piye carane nyadarno nyikapi lek semono posisi kalian adalah posisi orang ketiganya. Piye maksudnya? Aku posisi orang ketiga nih. Heeh. Aku sebagai yang suka atau sebagai yang tidak suka? Tapi Sebagai yang nggak suka. nah, kalau sebagai yang nggak suka biasanya kerasa sih. Wah, ini temanku yang satu ini Heeh. kayaknya punya rasa deh. Tapi aku harus menjaga itu Heeh. sebagai ya, pertemanan aja I gitu. see. Dia wis notice bahwa wah ketok arek iki ndek rasa. Akhirnya renggang dari situ. Tapi bener-bener meskipun ono beberapa orang yang ngomong bahwa iso kok aku iso koncan lo. Ada yang Iso koncan dan sampai nikah sama-sama nikah. Ya wis cek koncoan gitu. Ono sing iso njogo, tapi kan berapa ya 1001 atau berapa 1001 begitu loh. Langka banget begitu loh. Jadi dalih-dalih ayo aku berteman gak bedanya yoga ngono. Bahwa sebenarnya ya kamu dari rasa gitu loh. Yo kan. Kamu pernah nggak punya teman deket terus kamu dari rasa ning arek itu? Jujur aku dulu pernah. Aku enggak jujur ya, aku meskipun jujur teman-teman kan banyak laki-laki ya, Ya. tidak Oh, iya. Aku ngerti. Lo enggak iso Mas Nat. Aku ngerti. Alasannya Messi apa boyo tau apa jenenge? Asrama Putra. Ya, itu terang. Aku ngerti alasannya kenapa. Me podo kayak aku. Kepentingan. Selama Kamu kepentingannya jelas, apa dhewe enggak masalah. Nah, terus. yey. Iya penjelasanmu ayo. aku ya kayak aku dari zamanku SMP coba ya, dari zamanku SMP tongkronganku wis laki-laki ya, jadi ya wis merasa aman aja aku tuh. Oh, ketika dekat laki-laki. Jadi kayak oke, aku punya teman laki yang lagi dukung aku kayak gitu. Beda sama perempuan yang selalu kayak ngomongin kita di belakang atau apa. Kayak kita meskipun ada omongan tapi langsung diomongin di depan gitu. Aku seneng banget kayak gitu. Itu. Terus iya. Justru aja sih aku tapi nggak punya perasaan ke mereka sekarang. Lebih suka karena tuh Sebaliknya poin kayaknya. Iya. Enggak, sebaliknya jelas ya. Arek lanangnya sih dari rasa kamu. Iya. Itu iya. Makanya dia menahan diri, aku tak bertahan sampai pertemanan Bedi Sare. Ben aku bisa bareng-barengan sampai aku ada. Ini nyata Ya. banget ya. Zamanku kuliah di Malang. Oh gak kasar. Jeneng TS. Aku pernah pacaran sama si A. Ini dunia pertemanan Ya. Karena BA, aku sama si C. Mereka kayak orang-orang tuh lah. Jadi Oh, sak circle. Oh kan asrama tenanan gitu bisa asli jelas. terus mereka tukaran. Pecah kabeh. Tukaran. Terus akhirnya pas aku putus gak bisa apa-apa. Akhirnya balik nih kayak gitu. Sempat ada di masa yang seperti itu. Terus pas waktu aku SMA. Ya. SMA kan zaman kerja ya, Surabaya, Malang kayak gitu kan. Terus aku punya mantan itu Surabaya. Dan itu kepengen banget pacaran mbak aku, tapi aku ikut gitu. Tapi dia tuh kayak, kamu main apa sih tak belikan kayak gitu. Dan dia selalu belikan yang bermerek gitu ya kan. Dan kan menanggung. Jadi aku ya, oke. Tapi saranmu, apakah ketika pertemanan sebenarnya itu ono sing duwe rasa nih? Menurutmu diungkapkan atau enggak? Ungkap aja sih. Tapi ya sudah, tapi harus siap dengan Jawabannya. kayak gitu. Aku ya. Skenario terburuk harus Jadi siap kayak dulu. Aku sama mantanku aja ya. Dia kepengen, Jun, aku pengen beli pacaran. Iya. Aku sih belum kepengen pacaran kayak gitu. Atau aku sih punya pacar, aku terus punya tunangan kayak gitu. Jadi aku meskipun sak boya-boyanya terus sak kadal-kadal aku tuh berusaha menjaga apa yang aku punya. I see. Kayak itu lah. Kenapa sih perempuan-perempuan itu menolak orang-orang yang tulus? Kadang-kadang itu. Kadang-kadang kadang-kadang dari orang-orang itu, dari teman-teman itu ada yang benar-benar tulus banget gitu. Tapi kan Pun juga kadang udah tulus tapi sakit iya, tapi Ya, C benar. kan? Aku berani, aku nyoba Kan bantu nggak, yo. kan, Soalnya gini Mas, kadang momen tulusnya itu sadarnya kebalik. Iya. Jadi Ketika ya kan, laki-laki
Itu tulusnya di awal. Nah di saat cewek mencoba tulus dan udah mulai tulus, si cowok ini udah kembali ke setelan pabrik. Iya, love bombing berarti ya. Love-nya di awal kok terus balik hilang Harus, aku punya teman yang dia tuh seperti itu. Aku tuh menggebu-gebu, aku tuh suka sama dia, tapi kenapa ya terus habis itu kok dia mulai suka sama aku biasa aja. Aku jawab, ya wes jangan terlalu suka, biasa aja. Nah emang berjalannya waktu, emang kalian sama-sama cocok atau sama-sama klik ya bahasanya ya. Oke aku klik sama dia, nyambung kayak gitu. Ya wes, ungkapkan semua apa yang rasa cintamu itu dan dia akan memberikan yang sebenarnya ke kamu. Nah aku kayak gitu. Jadi jangan terlalu lah aku senang sama iki, aku dulu kan aku sekarang semua kayak oh yes, nah aku ya sudah lah, emang kamu suka, kita suka ya sudah, tapi harus sama-sama apa ya, Siap sama resikonya itu tadi. resiko, terus sama-sama tahu buka kartu AC di depan jeleknya lah kasarnya. Iya. Bukan menunjukkan Cengenges. ya enggak, ya harus ya apa adanya lah kayak gitu. Kayak aku sih gitu. Ya tapi berarti kan menjaga cinta agar tetap tumbuh bersemi itu kan ya susah juga. Tapi kan nggak mungkin, pasti naik turun kan. Sebenarnya komunikasi tuh yang penting ya. Jangan terlalu mengangkat. Ya sudah. Kalau menurut aku, meskipun sudah menikah, laki-laki dalam rumah tuh punya ruang untuk dirinya sendiri loh. Menurut aku ya, contoh, kamu tuh juga perlu untuk me time sendiri atau sama teman-teman kamu. Dan aku juga perlu seperti itu. Kalau kita terus-terusan ya nggak apa-apa, cuma karena jenuh nggak sih kayak gitu. Daripada jenuh tadi kita buat satu hal yang negatif, lebih baik kamu me time, aku me time. Kalau kamu jenuh ya sudah sana keluar sama teman-teman kamu atau kamu lakukan hobi kamu atau apa yang kamu suka, apa gitu. Oh berarti kamu tipikal orang yang ketika punya suami terus habis itu suamimu duwe hobi mancing. Oh jarang mancing, wes mancing-mancing apa? Soalnya gini Mas Nat, kita tambahin sedikit. Enak Kadang dong. ada momen di mana kita perlu beristirahat, meninggalkan peran kita. Peran kita sebagai ayah, peran kita sebagai pasangan, peran kita sebagai guru, peran kita sebagai anak, peran kita sebagai orang tua. Untuk sejenak, berhenti sejenak, melamun, meningkatkan iman. Itu penting Mas Nat. Karena Ya boleh lah. entah laki-laki atau perempuan meninggalkan peran dan mengosongkan pikiran itu benar-benar waktu yang jarang dan sulit, apalagi di tengah-tengah nggak ada yang nggak mau diprioritaskan, pengen jadi nomor satu semua, tanggung jawab B, tanggung jawab C, tugas A, tugas C. Ya makanya kan berarti kan nggak segampang itu untuk memutuskan Iya. menikah atau mencari pasangan. Jangan gitu. buru-buru dewasa, santai. Tapi lah nek Belajar, jangan pacaran, rumah-rumahan brengsek. Kan kebacut tuh ayo. Gak oleh-oleh pasangan ayo. Kepreset. Temanku bukan tidak mendapatkan pasangan ya, mungkin belum saja sih. Menurut Wah, aku. Bijak sekali ibu-ibu ini. Soalnya sing tak yakini pasangan itu sesuai sama nilai. Dan di saat yang tepat. That's it. Lebih baik datang di waktu yang tepat dan di saat yang tepat sih menurut aku, daripada kita Memaksakan. jalan, pas tepat iki tapi sebenarnya belum tepat, itu rasanya kayak lebih Mesin waktu Budi Doremi. Menerima masa lalu pasangan ini penting gak sih? penting. Penting. Itu perlu diungkit gak sih sebenarnya? Enggak. Lek Atau aku pengakuan dosa deh kamu sebelum Lek aku- sebelum akad nikah ya, misalnya sebelum akad nikah. aku pribadi, tekan perspektifku ya. Kita maknai ulang. Apa iki maknanya itu? Kita maknai ulang itu karena gini, kadang masa lalu itu nyebabin traumatis. Nyebabin hal-hal itu nggak pengen dibuka. Sedangkan pada dasarnya aku rahasia dia rahasia aku rahasia dia. Dan aku mending ayo kita maknai sama-sama supaya kita tahu nih pandangannya itu sevisi. Lah aku pribadi ngono. Karena apa? Di saat nanti yo kemungkinan terburuk teman yang tahu aib kita ngomong, dia nggak kaget. Cerita deh, awakmu duwe nggak ris konco-konco yang menyebalkan tentang apa ketika dia pacaran itu tapi menyebalkan banget. Ada 3 kriteria orang menyebalkan saat berpasangan menurut saya ya. Pertama, terlalu lekat.
Itu annoying, Kenapa? lekat. Lekat. Jadi dia udah nganggep dirinya udah nikah. Nempel terus kayak perangko. Nah, Dan itu annoying. Bayangin ya Bang ya. Lek ya. Hmm. Rapat, Hmm. nempel. Ngobrol kelingi. iya. Di tengah-tengah rapat, assalamualaikum, tiba-tiba dia purik. Nah, bayangin. Kok Curhatan. enggak malah Enggak, juga- aku paham yang dimaksud dia. Emang ada temennya kayak gitu. Terus yang kedua, Dia satu organisasi yang sama. dan yang kedua, kelekatan ya. Udah sampai depan tak? Belum kan? Setelah kelekatan itu Overkill. enggak. Dia itu over control. Kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kamu ini nggak boleh gitu. Kamu harus ngabarin kamu di mana. Oh iya foto iya pub. iya. Itu kayak setiap menit harus ngabarin deh. Iya, apa pengen- aja kan kondisinya gitu. Gak apa-apa. Boleh. Gak Gak apa. apa-apa, kamu aja. Gak Amit. Apa? Es apa? Es susu. Aku bisa es teh. Deal. Cukup kan? Cukup Murah lah aku. itu. Gak cukup deh katanya. Tapi ambek ngobrol tetep ya. Risk lek awakmu pesen ning kono krungu deh tetep kene. Es teh. Cukup gak? Hah? Cukup. Iya, jadi gue over control. Dan yang terakhir itu over pride, terlalu bangga membanggakan sesuatu yang semu. Misalnya Misalnya karena aku ada saya sudah yakin sama dia karena dia Wah. anak juragan. ya nggak gitu juga, kayaknya dia itu pilihan terakhirku deh, kayaknya dia yang terbaik buat aku deh, Iya. kayaknya dia bener-bener Iya, jodohku deh. bener. Apa ya pernah sih? Maksudku kan kita kan harus optimis bukan halusinasi gitu. Oh iya. Dia terlalu optimis, over positif. Optimis ya. Wah. Ya, berarti kan kadang feeling manusia itu kan kacau juga kadang ya. Padahal kita harus bener-bener feeling nih. Yang satu ini pasti bener deh. Gitu. Aja bisa tanya aja sih seneng banget. Oke, mariku. Baiklah sih. Nah, sih iya. lebih Iya. worth it gitu loh. Dan Oh, cuma worth it sih. Worth it lah. Yang penting awam. Yang penting worth it. soalnya apa dari ya 3 kriteria itu yang bikin apa yang sering ya soal relationship ya terutama ya. Aku sing sebel iku apa ketika ndelok arek pacaran terus habis itu ning dhuwur sepeda motor. Pas iku rasane kudu tak jejek ngono sepeda motor, paham gak sih? Pagi tadi ya aku bener pagi iki esuk mang banget gitu ya. Aku berangkat ke sekolah. Ternyata ada pasangan yang juga berangkat sekolah ngono loh. Terus aku lihat dari jauh, iku rada selewat-selewat ngene lho motore. Iki nyapa sih kok motor kok selewat-selewat? Tak deketin lah ya, semakin dekat gitu loh. Saya tunggu ini aku tak pantau. Pacaran gitu ya. Dadi sing lanange dijiwiti ya mbek sing wedok. Cedit. Terus tak balap alon-alon. Jalanmu dhewe ta. Jengkel aku wis arek pacaran iku ning dhuwur motor gitu loh. Terus belum lagi kok dulang-dulangan ning dhuwur motor. Aduh iki susah bisa yo. Tulang-tulangannya sebelah pisan ngene. Iya, enggak juga coy. Zero ngene. Oh enggak, ditulang gedang. Oh masa. Oh Jadi iya. dionceki gedangnya terus bareng ngono sing lanang ditulang tok ngarep. Gedang klothok sing bijine gede-gede ireng. Itu menurutmu romantis gak sih sebenarnya? Ah, iki. Iya, makanya. Penasaran. Aku penasaran iku Mang. Keywordnya udah keluar, romantis. Nah, menurut kalian nih, romantisku kan aku dulu lah pen fair. Dari tadi kan kita langsung lempar kan. Makasih, Mas. Ya, Oh iya. Kan masih. iya enggak nih. Waduh masih. Jadi romantis menurutku itu kondisi di mana perasaanku nggak perlu dijelasin. Dia tahu, begitu juga aku. Nah, itu romantis menurutku. Jadi momen romantisku itu yo. Jadi ngobrol lama, itu semakin lama semakin ngerasa romantis. Wah, aku Karena gak romantis banget tadi. Hah? Aku wis mbawatin banget. Wah, arek iku kudunin duwe perasaan ning aku, duwe perasaan ning aku ternyata bleset. Ternyata dia enggak ada perasaan. Waduh, kurang romantis berarti aku bisa. lek pakai versiku. Iya. Lek pakai versiku kan. Iya. Nah, menurutmu nih, romantis ku piye? Romantis ketika aku pengen iki. Oh iya. Ah, iya. Soalnya aku mau berarti aku romantis dong. Iya kan? Pasti ganti aku ya lek aku. Iya. Terus mariku seperti Peka sih apa yang diinginkan perempuan gitu. dia tahu nih aku tuh lagi kepet sesuatu yang emang aku pengen banget loh. Tanpa aku minta dia Gus. Paham? Emang dia bisa membaca pikiranmu? Ya kan dia tahu, kan aku
dia tahu apa yang aku mau, tapi aku nggak ngomong ke dia, aku nggak minta. Iya kan gitu. susah. Aku nggak minta gitu. Dia tahu, tapi aku nggak minta. Gitu. Iya. Paham nggak sih? Tapi kan ya Contoh ya, susah contoh. cowok yang kayak gitu Terus maksudnya. aku kepengen beli tas. Itu kalau ngomong. Aku ngomong, aduh, kan dia tahu. Ya, Oh tahu. ya, Ya oke. kan? Terus aku pengen beli tas. Terus, Heeh. ya sudah kan dia tahu. Tapi Heeh. aku nggak minta, Riz, aku nggak mau belikan tas. Heeh. Beda kan? Riz, aku pengen tas sama Riz, tolong belikan aku tas. Heeh. Aku pengen beli. Heeh. Aku pengen kamu belikan aku tas. Heeh. Beda dong. Tanpa aku minta, dia terus belikan gitu. Itu rasanya kan berbeda yo. Kita yang minta sama, oh dia inisiatif. Yang berbeda itu feeling yang kamu rasakan itu beda. Iya, elemen of surprise itu. Jadi kayak, oh dia tahu loh apa yang kita pilih. Kamu menyimpulkan bahwa this is me. Soalnya ada yang di tingkat tertentu, Kak. Le, iku sing mek apa ya iki yo? Gitu toh. Terus ditukokno. Enggak, Oh, no. enggak. Ada Ada kan? Iya, ada. sing gak Banyak peka. yang enggaknya, tapi Aku termasuk peka enggak? ya, nggak ngerti. Gak jaluk sih. Kan nggak ngerti. Jadi maksudnya nggak semua laki-laki itu paham gitu loh. Kadang itu perempuan tuh ngomong ya, duh bagus ya. Itu sebenarnya kayak pekau toh, itu loh kepengen kayak gitu. Ning atimu misu-misu enggak lekak peka. Satu dewe sih. Kadang Wah, ya, gaya ini. Perempuan gaya. Cuma- Mereka kok nambah iki, aku sejauh nang arek dia. Ngono sih. Waduh, itu kos-kosan tenan. Aku biyen. Saya sih gak, wis aku wis taubat sih. Orang saya kan wis gak susuk untuk ngomong. Amit Mas Nat. Ya kamu. Lu the fuck. Pancet ae. Ya wis kan. Wis 3 tahun jadi kalah-kalahan aku Ya asu. wis aku wis kene. Kene. Lucu gak sih? Ternyata sembari ngono. Ono arek lanang terus sembari nunggu oleh dompet. Dompet itu ning ndi yo? Terus kamu duit. Terus ngomong, Maaf ya. Pakai uang kamu dulu. dompet ketinggalan. Kamu kok aku perokok kok. Ginjalku elek. Sana dene wis ngenteni. Kau bilang salam, waalaikumsalam. Ya wis gini lah. Temen kita kalau diajak ngobrol itu mesti lesu petengnya. Jadi mau nggak mau harus ngisi perut dulu. Alah kok Kamu aja, awakmu kamu namari aja. lho ending-endingku apa kamu milih? Yang penting itu kamu sih, kamu Aku milih. bingung milih kan makanya nawari. Lah iya ya wis Kamu kan. mau sok-sokan ini ikhlas. Mending mood kamu deh pentingin dulu daripada mood. Kita mah apapun bisa dimakan ya guys. Kamu nasi ki. Ambil. Jariku sok ae gini. Itu pasti kita bawa ya. Semoga berkah Mas. Tiap hari Mas. Ngomong. Tiap hari tapi kalau konten ini berhasil nggak masalah jadi tiap hari. I don't expect too much. Coba bayangan kalau kita udah susah-susah ngobrol, emosional, terus habis itu ketika di-upload di YouTube ternyata viewernya cuma 50 orang. Boro-boro 50, 15 aja udah susah banget. 15 itu aja teman-teman kita aja. Sampai latihan Ya itu seru. konten makanan deh. Ini nggak kayaknya. ASMR. Mm-mm. Review makanan enggak sih? Enak. Enak banget. Karena sebetulnya EGZ itu waktu kita nang konvo. Lu gak milih gepuk sampean Mas. Gepuk aku sih baru dulu sampean. Iya kan tangan kanan ya. Nggak mungkin dong. Ini kan nggak mungkin. Ya kan ini resik kan loh. Sangat kan di pikiran Nino Faris. Enak juga makanannya. Wah aku bikin mangan ini. Apa ya? Emang tesnya perempuan itu bener ya? Kayak mau itu sebelum membeli makanan ini lama banget memilihnya. Karena mungkin mementingin rasa ya. Kalau kita mah laki-laki bingung-bingung larinya ke naspat kali ya. Terus itu paling enak lah versi kita. Terus ketika dimintain rekomendasi, Mas makanan apa yang enak ya? Aku sendiri ya bingung kan ngerekomendasinya. Sekarang itu ada Tapi ini fenomena enak itu, banget Mas. bener. Apa? Man-made
ambek woman math. Apa itu? Jadi matematika perempuan sama matematika laki-laki itu beda. Matematika perempuan, ya harga semahal apapun, lek ongkir gratis, itu murah. Lah, aku tidak promosi ya. Oh, dari promo. Tapi yang penting kan enak juga. Dari Ayo semua coba mau lur iku enak. mang. Ya, mau. Pasti mau dipacotin. Dari semua mau murah, tapi ongkir bayar. Ya. Ambek mahal, ongkir nggak bayar. Halnya dia. Murah, ongkir bayar. Ah, tak tadi. Udah podo enak podo produknya. Milih ndi? Enak. Murah. Murah ya. Bayar ongkir. Nah, sekarang soalnya rame ini ku. Soalnya rekam. Soalnya sing rame belakangan iki iku. Tadi laki-laki iku 50.000, iku wis mahal. Tapi lek ambek pasangan 400.000, iku jek murah. Rela lah. Hitungan laki-laki. Tapi lah aku pacaran sih mikir-mikir lah. Sekali makan dapat 400 ribu. Loh, iku jek Aku minimum lho. lihat pendapatanku dulu ya, bukannya aku apa namanya sok-sokan keren. Masih realistis kan? Iya. Apa jenenge memaksakan diri, gila memaksakan diri, pada bunuh diri gitu. Tapi ada kan yang punya bar minimum gitu. Cuman kelas aku ke Kediri mall. Satu kali minta ibu. Aku megap-megap, guys. Ayo pacarku. Ayo pacarku. Ya, rokan aja, Ri. Mari ngomong. Pacarku ngomong gini, Bu, ini loh pertama kali adik nggak habis 1 juta. Kawin nggak masalah, Ri, tapi apa? Nggak habis 1 juta. Tetap gunung. Pertama kali itu. Menanggapinya. Serius 1 juta? Cuman kok sama. Pertama kali ini adik belanja nggak habis 1 juta. Dalam sebulan. 1 hari. Ya udah cukup sekian saya kira obrolan kita hari ini, karena sudah 1 jam sebenarnya kurang lama. Biasanya kita ngobrol bisa sampai 2 jam juga. Oke, terima kasih, semoga obrolan ini bermanfaat.